Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Matematika Pak Anton. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan membahas soal prediksi UTBK tahun 2020 untuk tes potensi skolastik atau TPS pada dasar-dasar matematika. Dan ini adalah video bagian yang kedua. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan atau koreksi atau materi lain yang ingin dibahas, silahkan isi kolom komen. Baik, kita lanjut pada soal nomor 11. Pada gambar di bawah ini, AB itu sejajar dengan CD ya. Kemudian katanya CD itu tegak lurus dengan BC, berarti BC ini BC tegak lurus dengan CD, berarti siku-siku di sini ya. Oke, berapakah nilai X tambah Y? Itu pertanyaannya. Oke, kita langsung saja. Perhatikan segitiga. Pertama kita perhatikan segitiga BCD, begitu ya. Nah, segitiga BCD ya, itu kan siku-siku di C, begitu. Artinya sudut B ditambah sudut C ditambah sudut D itu kan pada segitiga itu kan nilainya 180 derajat. Oke, sehingga sudut B kita adalah 2Y ditambah 90 derajat, sudut D kita 42, begitu, sama dengan 180 derajat. Berarti kita jumlahkan 2Y ditambah ini jumlahnya 132 derajat sama dengan 180 derajat, maka 2Y sama dengan 180 derajat dikurang 132 derajat, maka kita peroleh 48 derajat gitu. Artinya Y nya adalah 48 dibagi 2 yaitu 24, gitu ya. X nya 24. Nah, sekarang karena AB sejajar dengan CD dan BC tegak lurus dengan CD, maka ini juga tegak lurus, begitu. Artinya apa? Artinya 3X ditambah 2Y itu 90 derajat, begitu. Nah, tadi kita punya 2Y kan 48 derajat, berarti ini 3X ditambah 48 derajat itu sama dengan 90 derajat. Maka 3X sama dengan 90 dikurang 48 derajat, maka kita peroleh hasilnya adalah 42 derajat gitu. Artinya X sama dengan 42 kita bagi 3, maka kita dapat 14, begitu. Sehingga apa? Sehingga yang ditanyakan X ditambah Y, berarti X kita 14 dan Y kita adalah 24, maka 14 ditambah 24 kita dapatkan hasilnya 38. Jadi jelas jawabannya adalah D. Jadi kalau dia siku-siku jelas 90 derajat, dan ingat jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat, begitu. Oke, soal nomor 12. Perhatikan pada gambar ini dia ya. Tentukan besar sudut P. Oke, ini cukup sederhana caranya ya. Yang perlu kita ingat, ini 8X kurang 45 akan sama dengan di sini. Namanya adalah sudut sahadap. Berarti ini 8X kurang 45, berarti dia sama, gitu ya. Nah, 8X kurang 45 ini sama dengan 5X karena sudut bertolak belakang ya. Berarti 8X kurang 45 itu sama dengan 5X ya, begitu. Maka 8X kurang 5X itu sama dengan 45, maka kita peroleh 3X sama dengan 45. Jelas X nya adalah 45 kita bagi 3 yaitu 15, begitu. Sehingga 5X itu artinya 5 dikali 15 yaitu 75 derajat. Artinya sudut di sini adalah 75 derajat. Nah, 75 derajat ya, berarti sudut di sini kan sudut lurus itu, ingat sudut lurus itu ya, sudut lurus itu jumlahnya 180 derajat
Berarti kan ini sudah 75, berarti ini sisanya adalah 105 begitu. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ini. Ya. Bahwa jumlah sudutnya adalah 180 derajat, berarti P ditambah 105 ditambah 40 itu sama dengan 180 derajat. Berarti P ditambah ini 145 derajat sama dengan 180 derajat. P sama dengan 180 derajat dikurang 145 derajat. Maka kita peroleh hasilnya adalah 35 derajat. Jadi jelas jawabannya adalah D. Jadi yang harus kita ingat konsep sudut sahadap ya. Ini sama 8x kurang 45 ini sama dengan ini sama. Kemudian 8x kurang 45 ini dengan 5x ini sama karena dia sudut bertolak belakang begitu. Oke, soal nomor 13. Pada gambar diagram pen di bawah, manakah pernyataan yang tepat untuk daerah yang diarsir? Oke, untuk diingatkan lagi, kalau konsepnya seperti ini, misalnya A, ini B, kalau diarsir semua, ya baik A dan B, ini A gabung B, begitu. Tetapi jika dia seperti ini, artinya irisan, ini A, ini B, dia sama, gitu. Maka ini adalah A iris B. Oke. Nah sekarang yang bagian ini, ya bagian yang ini, ya berarti ini kan A iris B. Bagian ini juga A iris dengan C. Tapi karena dia arsir semua berarti dia digabung. Berarti ini dia digabung, begitu. Ya, jadi jelas jawabannya adalah D, begitu. Jadi konsepnya kalau dia diarsir semua itu gabung, tapi kalau dia berselisih keduanya berarti dia adalah irisan, begitu caranya. Oke, soal nomor 14. Dari tahun 2007 ke 2008 saham meningkat 30%. Berarti ini naik 30%. Dari tahun 2008 ke 2009 saham naik 10%. Berapakah persen kenaikan seluruhnya dihitung dari 2007 ke tahun 2009? Oke. 2007 ke 2008 kalau semulanya 100% ya, kemudian naik 30%, maka menjadi 130%, begitu. Kemudian dari 2008 ke 2009 itu kan naik 10%, ya. Berarti 10% dari siapa? Dari 130 derajat. Dari 130% berarti dari 10/100 gitu. Nanti kita coret nolnya 1, berarti kan bertambah 13%. Berarti kita peroleh 2009-nya adalah 143%. Begitu, karena ada 10% dari 130 yaitu 13%. Gitu ya. Dari 130% ini. Nah, maka dapat 143%. Artinya dari 2007 ke 2009 itu maka kenaikannya adalah 43%, begitu. Karena 143 kita kurang 100 dapat 43. Jadi jelas jawabannya adalah E, begitu ya. Ke soal nomor 15. Diketahui 3x² tambah xy sama dengan 13 dan y² kurang 1/3 xy sama dengan 8/3, maka nilai x tambah y² kurang 2xy. Nah, oke. Sekarang kita lihat. Kita punya 3x² tambah xy sama dengan 13. Kemudian kita punya y² kurang 1/3 xy sama dengan 8/3. Nah, kita eliminasi saja. Kita hilangkan xy. Maka ini kali 1, ini kali 3. Maka kita peroleh 3x² ditambah xy sama dengan 13. Berarti ini kita kali 3 semua. 3x² kurang xy sama dengan 8. Karena xy nya berbeda tanda maka kita tambah.
Maka kita dapat 3e kuadrat ditambah 3y kuadrat, ini habis, sama dengan 21. Kita bagi 3, maka kita dapat e kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan 7, begitu. Nah, harus kita ingat a kuadrat ya. Di sini ya kita olah x tambah y kuadrat kurang 2xy, ini sama artinya e kuadrat ditambah 2xy tambah y kuadrat. Yang ini ya, berarti yang ini tidak, berarti yang kurang ini hasil yang ini dikurang 2xy, begitu. Berarti ini kan habis, ini habis, itu ya. Nah, maka kita peroleh hasilnya adalah e kuadrat tinggal tambah y kuadrat. Nah, sementara kita punya e kuadrat ditambah y kuadrat adalah 7, begitu. Jadi jelas jawabannya adalah A. Jadi yang harus kita ingat adalah cara menyederhanakan persamaannya supaya lebih gampang dikerjakan. Dalam hal ini kita melakukan dengan prinsip eliminasi. Kemudian kita sederhanakan yang ditanya. Dalam hal ini x tambah y kuadrat kita kuadratkan dapat e kuadrat tambah 2xy tambah y kuadrat. Karena dikurang 2xy maka 2xy nya habis, tinggal e kuadrat ditambah y kuadrat, begitu. Ke soal nomor 16, perbandingan nilai ulangan matematika 4 orang siswa adalah sebagai berikut ya. A unggul 5 poin, kita tulis saja A unggul 5 poin, berarti kalau unggul lebih ya, berarti 5 poin dari C, berarti C ditambah 5, begitu. B kalah 3 poin dibandingkan dengan D, berarti B itu boleh kita tulis karena kalah berarti kurang 3, begitu. Dan D unggul 2 poin dibandingkan dengan C, berarti unggul 2 poin, berarti D itu sama dengan C ditambah 2, gitu. Nah, sekarang nilai C nya diketahui adalah 70. C sama dengan 70. Maka kita peroleh nilai A. A itu sama dengan 70 ditambah 5 yaitu 75, gitu. Nah, D jika kita dapat berarti D sama dengan 70 ditambah 2 sama dengan 72. Nah, karena nilai D 72 maka kita dapat B. B kita peroleh 72 dikurang 3 yaitu 69, begitu. Nah, dari option yang kita lihat, kalau kita susun berarti kan A yang paling besar. A besar dari nomor 2 adalah D, kemudian C, kemudian yang terakhir adalah B yang paling kecil. Nah, dari sini kalau pernyataan A, C memiliki nilai yang paling rendah, salah, karena nilai yang paling rendah adalah B. Kemudian D memiliki nilai yang paling tinggi, juga salah, karena yang paling tinggi adalah A, berarti ini salah, gitu ya. Sedangkan nilai D lebih tinggi daripada A, juga salah, karena yang paling tinggi adalah A, ini jelas salah, gitu ya. Kemudian nilai A lebih rendah daripada nilai B, juga salah, karena A yang paling tinggi. Sedangkan E nilai C lebih tinggi dari nilai B. Kebenaran itu benar. Maka jelas jawabannya adalah E, begitu. Oke, soal nomor 17. Jika min 1 kecil dari Mn kecil dari 0, manakah pernyataan di bawah ini yang bisa benar? Oke. M kecil 0, N kecil 0. Berarti kalau dari sini kita peroleh ya, kalau dia sama-sama kecil 0 kan negatif ini. Berarti ini M kali N besar 0 harusnya. Berarti ini salah. Gitu ya. Nah, kita lihat opsinya. Kalau 1 salah ya, maka 3 juga salah ini. Karena 1 melibatkan 3. Berarti ini juga salah. Itu caranya biar lebih sederhana. Nah, sekarang kita lihat 2. Ya, 2 itu sama dengan nilai negatif karena dia kecil 0. Berarti juga salah. Ya. Ini juga salah gitu. Berarti A bukan, B juga bukan, C juga bukan. Kita lihat nomor 4 ya. M-nya kecil 1 dan N-nya kecil dari min 1, begitu ya. Nah, kalau dia kecil dari min 1 ya, berarti kita ambil
misalnya M-nya sama dengan setengah gitu ya. Sedangkan N-nya yang kecil dari min 1 kita ambil misalnya min 1/2 gitu ya. Nah kalau kita kalikan M dikali N, jelas dia kecil 0 karena dia berbeda tanda. Nah kalau M dikali N, kita lihat hasil kalinya setengah dikali min 1/2 kan min 3/2 sama dengan min 3/4, berarti dia benar. Jadi jelas jawabannya adalah D. Begitu ya caranya. Oke, soal nomor 18, jika X besar dari 1, manakah pernyataan di bawah ini yang nilainya mengecil jika X-nya mengecil? Oke, sekarang kita ambil aja X-nya 0 dengan 1 aja ya. Pertama kalau ambil X-nya 1 untuk yang pertama ya, maka kita dapat 2 kali 1 kuadrat kurang 1 dapat 2 kurang 1 yaitu 1. Kalau X-nya 0, maka kita dapat yang satu ini ya, 2 kali 0 kurang 0 dapat 0. Berarti benar nih, makin kecil ya. Berarti ini benar. Nah kalau ingat, kalau 1 benar maka 3 juga benar nih. Nah, berarti kita tidak perlu periksa yang 3. Nah kemudian kalau yang kedua, kalau X-nya 1, yang kedua kita lihat ya, berarti kita ambil X-nya 1, berarti 1 ditambah 1 kuadrat dapat 2 begitu. Kalau X-nya 0, yang 2 ya kita ambil, berarti 0 ditambah 0 kuadrat sama dengan 0, berarti makin kecil, berarti dia benar gitu ya. Berarti 1, 2, 3 kemungkinan bisa A gitu ya. Kita lihat yang 4. Nah kalau yang 4 itu kan 1 per X tambah 1. Nah kalau X-nya 1, maka hasilnya 1 per 1 tambah 1 sama dengan setengah. Kalau X-nya 0, maka 1 per 0 tambah 1 kita dapat 1. Ternyata dia membesar, berarti ini salah begitu. Jadi jelas jawabannya adalah A karena 1, 2, 3 yang benar begitu. Nomor 19, berapakah nilai A? Yang pertama, AB sama dengan 12 dan A sama dengan 36 per 3B. Oke, kita lihat ya untuk mencari A. Nah, yang pertama AB sama dengan 12 ya. Yang kedua A sama dengan 36 per 3B. Berarti boleh kita sederhanakan ini, coret dapat 12. Berarti AB kita kali silang ke sini. Berarti AB sama dengan 12. Ternyata pernyataan 1 dengan 2 ini sama. Berarti tidak bisa kita menentukan berapa nilai A atau B yang pastinya. Jadi jawabannya adalah E karena tidak bisa menjawab pertanyaan yang diminta ya. Ke nomor 20, berapakah jarak antara kota X dan kota Y jika kota Z berjarak 60 mil dari selatan kota X? 1. Jarak antara kota Y dan Z adalah 80 mil. 2. Kota Z terletak di bagian barat Y. Oke, opsinya begini juga. Apakah pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, atau pernyataan 2 tidak cukup, atau pernyataan 2 saja cukup? Gitu ya, kita sesuai dengan opsi. Nah, sekarang Z itu di selatan X. Kalau ini X, berarti kan selatannya kan bagian bawah. Ini Z. Jaraknya adalah 60 mil. Oke. Misalnya jarak yang nomor 1, jarak antara kota Y dan Z adalah 80 mil. Nah, di sini kan arahnya tidak jelas. Arah tidak jelas. Berarti satu saja belum cukup. Gitu ya. Nah, berarti kita gunakan 2. Kota Z terletak di bagian barat kota Y. Ya. Berarti terletak di bagian barat. Berarti ini Z bagian barat, berarti kalau di bidang datar di kiri gitu ya. Berarti ini Y, dimana jaraknya 80 mil. Berarti kan untuk siku-siku. Maka bisa kita cari jarak XY dengan Pitagoras, yaitu kalau kita cari dengan Pitagoras maka kita dapat 100 mil. Artinya apa?
kita butuh kedua informasi ini ya. Jadi kalau keduanya kita butuh untuk menjawab pertanyaan yang ada, maka jelas jawabannya adalah C, begitu. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk menghadapi ujian UTBK tahun 2020. Dan sekali lagi jangan lupa untuk mengklik subscribe dengan loncengnya agar channel ini terus berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada pertanyaan, koreksi, atau pertanyaan lain, silahkan isi kolom komen. Oke, tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.